Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Kevin Alvarezi dari kelas 11B, jurusan Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang siklus hidrologi dan daerah aliran sungai. Apa sih siklus hidrologi dan daerah aliran sungai itu? Siklus hidrologi atau biasa dikenal dengan siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan sleet, hujan gerimis atau kabut. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus-menerus dalam 3 cara yang berbeda, yaitu evaporasi atau transpirasi, infiltrasi atau perkolasi, juga air permukaan. Macam-macam dan tahapan proses siklus air atau siklus hidrologi. Siklus ini terbagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Tahapan-tahapan siklus hidrologi pendek. Pertama, mulai dari penguapan air laut menjadi uap air. Kedua, terjadi kondensasi dan pembentukan awan, lalu turunnya hujan ke bumi. Selanjutnya adalah tahapan siklus hidrologi sedang. Pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kedua, terjadinya evaporasi, lalu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Terjadilah pembentukan awan, lalu turun hujan di permukaan daratan, sampai air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus hidrologi terakhir adalah siklus hidrologi panjang yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, air laut mengalami penguapan dan menjadi uap air karena panasnya matahari. Kedua, uap air tersebut mengalami sublimasi. Kemudian, dari sublimasi tersebut terbentuklah awan yang mengandung kristal es. Lalu awan mengalami adveksi dan bergerak ke daratan oleh tiupan angin darat. Lalu awan mengalami presipitasi dan turunlah salju. Salju akan terakumulasi, lalu menjadi gletser, dan gletser tersebut mencair, lalu membentuk aliran sungai. Kemudian air dari gletser mengalir di sungai tersebut kemudian kembali ke laut. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Daerah aliran sungai, yang biasa disingkat DAS, ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan jatuh lalu terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari daerah aliran sungai adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara ilmiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti. Air tersebut akan tertahan sementara di sungai, danau atau waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup. Daerah aliran sungai dibagi menjadi 3, yaitu daerah hulu, tengah, dan hilir yang memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya adalah siklus hidrologi yang terbentuk adalah perjalanan air dari bumi ke atmosfer dengan berbagai perubahan bentuk, yaitu cair, es, dan juga uap air. Sedangkan daerah aliran sungai adalah wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit di mana air hujan jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut, kemudian tersimpan dalam tanah dan teralir terjadi sungai. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi
yang membentuk sistem das. Sekian dari presentasi saya di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.